problem perburuan atau ketenagakerjaan di Indonesia hingga saat ini secara garis besar sebenarnya ini ada di peran dari negara atau pemerintah, di mana antara angka pengangguran yang terus berkembang dan kemudian angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah, kemudian ini dihubungkan dengan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, dan itu sebuah problem yang memang masih belum bisa dipecahkan oleh pemerintah. Nah, tetapi di sisi lain, dimanapun di negara di dunia ini yang negaranya masih berkembang, saya kira problem perburuan itu masih timpang, dalam artian setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara berkembang itu pasti masih mengutamakan bagaimana investasi bisa masuk ke negara itu dengan berbagai upaya, dan salah satu saya kira yang dilakukan termasuk Indonesia adalah di dalam mendongkrak investasi di Indonesia yang sering dikorbankan tanda kutip adalah hak dan kepentingan buruh. Nah, misalnya kebijakan labor market flexibility yang dibuat oleh Indonesia ditandai dengan kebijakan-kebijakan soal outsourcing, kemudian perjanjian kerja waktu tertentu yang memang menitik beratkan kepada produktivitas, ya. Jadi buruh dipaksa atau digenjot untuk melakukan produktivitas semaksimal mungkin, tapi di sisi lain, ya, perlindungan terhadap buruh, kesejahteraan terhadap buruh itu masih kurang diperhitungkan, ya. Misalnya banyak kasus, misalnya jam kerja yang panjang itu tanpa ada imbal balik yang setimpal, ya. Ini adalah salah satu indikasi dari Indonesia menggunakan sistem labor market flexibility ini. Jadi bisa dibayangkan pengusaha tidak mau direpotkan dengan berbagai hal menyangkut hak dan kepentingan buruh, tetapi karena mereka merekrut buruh dari pihak ketiga, maka ketika buruh yang bekerja di sebuah perusahaan itu produktivitasnya tinggi, itu diteruskan. Tetapi ketika bicara soal perlindungan terhadap mereka, maka itu diserahkan kepada pihak ketiga yang menyediakan tenaga kerja untuk bekerja di sebuah perusahaan. Saya kira ini problem yang masih belum bisa dipecahkan oleh negara ini. Nah, yang salah satu soal kesejahteraan itu adalah soal upah. Ya, kalau kita lihat misalnya kebijakan soal pengupahan mulai tahun 80-an sampai sekarang, itu memang hanya ganti kulit saja. Misalnya dulu ada kebijakan upah minimum regional, kemudian sekarang diganti menjadi upah minimum provinsi, kota, dan kabupaten. Tetapi sebenarnya substansinya sama. Kebijakan pengupahan ini tidak bisa mengimbangin, ya, tidak bisa mengimbangin dari tuntutan produktivitas buruh. Jadi tetap aja timpang gitu, ya. Upah minimum yang ditentukan sekarang ini juga saya kira memang masih jauh dari upaya-upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari buruh dan keluarganya, gitu, ya. Jadi kalau cita-cita buruh mendapatkan upah layak secara nasional, itu saya kira sampai sekarang belum bisa terpenuhi. Dan kebijakan soal pengupahan ini juga berganti-ganti, gitu, ya.
Terakhir saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversi ini itu makin membuat kebijakan pengupahan ini abu-abu atau memang makin tidak jelas ya. Misalnya upah minimum kota dan kabupaten sekarang itu yang menetapkan adalah gubernur. Kalau di kebijakan sebelumnya itu kota dan kabupaten seiring dengan kebijakan otonomi daerah, mereka punya hak untuk menetapkan upah kabupaten dan kota. Tapi sekarang tidak, itu diserahkan kepada gubernur. Nah, gubernur ya, walaupun secara tidak langsung ini kan mewakili pemerintah pusat ya. Jadi artinya gubernur itu tidak punya bargaining atau negosiasi kepada pemerintah pusat ketika mau menentukan upah minimum di suatu atau di wilayahnya itu. Jadi sudah bisa kita bayangkan, saya kira kebijakan pengupahan sekarang ini kalau dikaji secara baik, dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah, maka sebenarnya ini sudah sudah saling bertentangan. Nah, kalau sudah bertentangan soal begitu, jadi otonomi daerah saya kira khususnya menyangkut soal kesejahteraan buruh dalam ini soal penetapan upah itu makin rancu gitu ya, makin rancu. Yang menjadi korban tetap nanti akan pasti buruh gitu ya. Nah, saya kira memang harus dibangun sebenarnya. Memang dari dulu ada misalnya hubungan perburuan ya antara buruh dengan pengusaha gitu ya. Tetapi ketika Undang-Undang 13 tahun 2003 disahkan, saya kira pola relasi hubungan antara buruh dan pengusaha lagi-lagi memang sangat renggang gitu ya. Karena memang berpihaknya kebijakan ini kepada pengusaha, kemudian ada mekanisme untuk mengakhiri sebuah hubungan kerja itu lebih menguntungkan pengusaha. Nah, saya kira ini relasi yang tidak baik ya. Sampai sekarang saya kira juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu makin relasi itu makin membuat buruh menjadi yang pihak yang tidak diuntungkan. Nah, kalau mau membangun relasi saya kira ya semuanya harus ditetapkan dalam sebuah aturan atau norma atau perjanjian gitu ya. Misalnya salah satu peran dari serikat buruh sebenarnya adalah membuat PKB ya. Jadi itu salah satu yang diamanatkan dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Tugas salah satu yang penting dari serikat buruh adalah ada PKB, ada perjanjian kerja bersama di perusahaan. Nah, kalau itu sebenarnya PKB itu bisa dibuat di sebuah perusahaan, maka akan terlihat di situ hak dan kewajiban buruh dan pengusaha. Tapi yang menjadi hambatan sekarang ini, ratusan serikat buruh atau di tingkatan federasi, apalagi di serikat buruh di tingkat perusahaan yang saya kira jumlahnya cukup besar, ya, untuk mengajukan perjanjian kerja bersama sebagai tugas atau peran dari serikat buruh itu mendapat kendala yang sangat besar. Kadang pengusaha tidak mau untuk berunding membuat PKB. Saya kira harus dimulai dari situ. Relasi yang akan lebih saling menguntungkan itu sebenarnya harus dimulai dari pembuatan PKB. Tidak cukup hanya peraturan perusahaan, karena peraturan perusahaan itu sepihak gitu ya. Jadi harus ada perjanjian kerja bersama. Harus dimulai dari situ, kemudian setelah kalau sudah ada PKB, saya kira semua saling kontrol, saling mengawasin, dan itu saya pikir bisa, sebenarnya idealnya nanti kalau itu terwujud, saya kira pengusaha akan menguntungkan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, saya kira juga memang ada problem khusus juga saya kira dengan kebebasan berserikat mulai tahun 1998 sampai 2021 dan sekarang gitu ya. Walaupun dibuka misalnya kebebasan berserikat, tetapi yang saya lihat problemnya adalah serikat buruh ini terjadi polarisasi. Dalam artian ada yang memang akrab dengan partai politik,
ada yang berakap dengan dengan organisasi lain yang sebenarnya misi yang dibawakan itu berbeda-beda, ya. Bisa isu bersama dibawakan dalam sebuah gerakan buruh, tetapi endingnya akhirnya itu memang berbeda gitu ya. Nah, saya kira ini yang membuat pemerintah, pengusaha itu sangat leluasa ketika mau mengeluarkan sebuah kebijakan tentang perburuan atau tentang ketenagakerjaan dengan rumusan atau dengan pikiran-pikiran atau gagasan yang dibuat oleh penguasa dan pengusaha, karena yaitu tadi tanda kutip ya, serikat buruh banyak yang sering terkooptasi dan diperalat oleh mereka untuk memuluskan mengeluarkan sebuah kebijakan di Indonesia gitu ya. Saya lihat seperti itu serikat buruh di Indonesia. Memang ada gerakan-gerakan yang memang cukup militan, tetapi memang mereka hambatannya adalah ketika mau bernegosiasi dengan legislatif maupun eksekutif, ya. Di situ kendalanya mereka melakukan lobby-lobby ya untuk memberikan masukan-masukan kepada kajian yang sudah dilakukan yang baik itu tidak tersampaikan dengan baik karena memang kelemahan di soal lobby dari teman-teman serikat buruh yang militan itu. Kalau di tingkatan konfederasi yang ada sekarang ini, saya kira itu tadi mereka terpolarisasi, bisa dipolitisasi gitu ya, bisa diajak kompromi ya. Itu yang membuat akhirnya memang kekuatan serikat buruh di Indonesia ini saya kira memang masih belum kuat ya. Nah, terakhir saya kira kondisi yang sangat menyedihkan di perburuan Indonesia ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law mengenai cipta kerja ya. Kita secara cepat pada saat itu disosialisasikan, kita melihat substansinya itu memang banyak substansi atau pasal-pasal itu yang memang lebih buruk daripada Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang sebenarnya Undang-Undang 13 tahun 2003 juga ada beberapa yang sangat tidak berpihak kepada kepentingan buruh. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu makin buruk ya. Jadi kita meyakini pada bahwasanya sebuah kebijakan itu sebenarnya dikeluarkan harus lebih menguntungkan dari kebijakan yang lama. Tapi kalau kebijakan yang baru itu lebih memperburuk, saya kira ini kan sudah sudah bertentangan dengan upaya-upaya negara atau pemerintah untuk membantu ya buruh sebagai kelompok yang harus dilindungin gitu ya. Nah, kalau prinsip itu tidak masuk di dalam sebuah kebijakan, saya kira memang ini harus dipersoalkan. Nah, itu saya kira undang-undang Omnibus Law ini ditolak ya, dikritisi itu sudah betul. Saya kira kita berharap sebenarnya gerakan buruh di Indonesia ini bisa satu suara mengacu kepada keputusan MK menyangkut soal judicial review pada tahun 2021. Yang utama menurut saya memang ini harus digagalkan. Cipta kerja ini harus ditinjau ulang dan tidak perlu diberlakukan sekarang ini ya. Dan saya kira memang bagaimana memperbaiki substansi dari Undang-Undang 13 tahun 2003, tidak seperti substansi dari Cipta Kerja ini. Dalam 2 tahun ini saya kira ini harus ada konsolidasi daripada serikat buruh dan seluruh masyarakat untuk bisa mendesak pemerintah dan juga DPR untuk mengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kedua, menurut saya, kalaupun mau direvisi ya, kalaupun Undang-Undang Cipta Kerja ini mau direvisi,
ya, yang perlu diperhatikan oleh legislatif dan eksekutif adalah substansi yang sudah baik di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu dipertahankan. Contohnya misalnya, ya, soal pesangon, ya, nominal pesangonnya buruh, ya, saya kira ini harus tidak boleh dirubah, ya, dari substansi dari 13 tahun 2003 itu sebenarnya tidak boleh dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang kita minta sebenarnya. Kalau ini direvisi, maka seluruh substansi yang sudah baik di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tidak boleh dirubah. Nah, ditambahin misalnya yang lain kebijakan yang oke, tapi itu juga pasal-pasal atau substansi yang harus ditambahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam revisi selama 2 tahun ini, maka itu juga harus disosialisasikan, harus dilibatkan seluruh stakeholder ini, supaya tidak terjadi lagi insiden ketika pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau tidak, saya kira gerakan-gerakan buruh ini akan bisa terkonsolidasi, ya. Dan saya kira dengan agenda politik tahun 2024 ini harus diwanti-wanti oleh pemerintah, ya. Partai politik kan sangat jago memainkan, ya, kelompok-kelompok masyarakat yang memang bisa secara gampang disulut, ya, untuk membuat gerakan-gerakan, apalagi ini menjelang perhelatan politik kita tahun 2024. Nah, ini kembali kepada pemerintah, ya, kembali kepada DPR atau partai politik, ya, apakah memang mereka masih tetap mempunyai, ya, menganggap bahwasanya komunitas buruh atau organisasi buruh ini hanya dipakai sebagai alat, ya, diperalat, ya, untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya atau organisasinya. Nah, bagi gerakan buruh, menurut saya memang konsolidasi secara nasional, ya, menjelang perhelatan politik ini, menjelang terakhir 2 tahun kesempatan untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ini harus kuat, ya. Kalau tidak, saya kira pasca tahun 2024 akan berbeda lagi nanti persoalan perburuan di Indonesia. Jadi agendanya jelas sampai tahun 2024. Pertama tahun 2023 sesuai keputusan MK, kemudian agenda politik tahun 2024 ini harus dipergunakan oleh organisasi buruh di Indonesia semuanya untuk, ya, tujuan memperbaiki kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Kalau mereka mengabaikan ini, ya, saya kira kondisi perburuan di Indonesia ini, ya, pasca pemilu nanti tahun 2024 itu tidak akan berubah. Malah kekhawatiran saya akan lebih buruk lagi, ya, karena situasi sekarang ini ancaman resesi dunia, ancaman resesi ekonomi, ini saya kira menjadi momen serikat buruh untuk bisa mengkonsolidir organisasi-organisasi untuk mendesak pemerintah dan DPR memperbaiki seluruh kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Kalau tidak sekarang, saya kira terlambat waktunya.